Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini anak-anak? Semoga kita beserta keluarga selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Pak Guru akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 6, yaitu pelajaran yang ke-6 dengan tema hidup rukun. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, saya berharap kalian dapat memahami makna surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13 dengan benar. Dan yang kedua, dapat membaca surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13 dengan tartil. Dan yang ketiga, dapat menulis surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13 dengan benar. Sebelum kita mulai pembelajaran ini anak-anak, marilah bersama-sama kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku dan beri aku pemahaman. Selanjutnya, mari kita simak bersama-sama surat Al-Hujurat ayat 12. Berikut lafadznya anak-anak. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Bagaimana artinya? Mari kita baca bersama-sama anak-anak. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Bagaimana isi kandungan surat Al-Hujurat ini? Mari kita simak bersama-sama anak-anak. Makna dari surat Al-Hujurat ayat 12. Surat Al-Hujurat ini berisi tentang perintah dan larangan. Apa saja larangan itu? Yang pertama adalah larangan untuk berprasangka, yaitu berprasangka jelek pada orang lain, atau yang kita kenal dengan istilah su'udzon. Dan yang kedua, larangan dalam surat Al-Hujurat ayat 12 ini adalah larangan mencari kesalahan orang lain atau ingin tahu kesalahan orang lain. Dan yang ketiga, larangan Allah dalam surat Al-Hujurat adalah menggunjing anak-anak. Apa menggunjing itu? Yaitu menyebutkan kejelekan orang lain, atau yang kita kenal dengan ghibah, bergosip. Inilah larangan-larangan Allah yang terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 12, yaitu larangan berprasangka buruk kepada orang lain, dan juga tidak boleh mencari kesalahan orang lain. Karena apa? Karena kita tahu bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Ketika orang lain berbuat salah, maka ingatkanlah anak-anak, bukan malah mencari kesalahannya dan membicarakan kesalahan orang lain. Bahkan dalam surat Al-Hujurat itu
Apabila larangan-larangan ini dilakukan oleh kita, kita itu diibaratkan sebagai pemakan bangkai saudaranya sendiri. Tentu itu tidak kita inginkan, anak-anak. Selain larangan yang ada dalam surat Al-Hujurat ayat 12, yaitu perintah. Perintah apa? Yaitu perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertobat, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itulah yang disebut dengan takwa. Dan bertobat itu menyesali kesalahan yang telah kita perbuat dan berjanji pada diri kita sendiri untuk tidak mengulangi kembali dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah larangan dan perintah dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Selanjutnya adalah surat Al-Hujurat ayat 13. Berikut lafadznya, anak-anak. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul azim. Berikut artinya, anak-anak. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Bagaimana makna dari surat Al-Hujurat ini? Mari kita simak bersama-sama. Makna surat Al-Hujurat ayat 13. Kalian perhatikan gambar berikut, anak-anak. Gambar apakah ini? Ini adalah gambar sekelompok siswa yang belajar bersama-sama. Tentu hal ini sering kalian lakukan di sekolah. Kalian belajar di sekolah bersama-sama dengan berbagai macam perbedaan. Di antaranya berbeda jenis, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, dan juga beda suku, ada yang suku Jawa dengan bahasa Jawanya, dan juga ada yang dari suku Madura dengan bahasa Maduranya juga yang berbeda, dan berbeda dalam hal bangsa, baik itu dari segi kulitnya, ada yang hitam, ada yang sawo matang, ada yang putih, dan sebagainya. Itu adalah perbedaan yang terjadi pada setiap manusia. Apa tujuan Allah memberikan perbedaan itu pada manusia? Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah pertegas bahwasannya perbedaan yang terjadi pada manusia itu baik jenis kelamin, perbedaan suku dan bangsa, yaitu agar saling mengenal, anak-anak. Tidak ada yang lebih unggul di antara perbedaan-perbedaan itu. Yang putih tidak boleh merasa unggul dari anak yang berkulit hitam. Begitu juga orang Madura tidak boleh merasa unggul dengan orang Jawa. Semua perbedaan itu Allah maksudkan agar saling mengenal, bukan saling mengungguli. Dari suku apapun, dari jenis apapun, semua sama. Yang membedakan itu adalah takwanya, anak-anak. Apa takwa itu? Orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itulah takwa, anak-anak.
Selanjutnya, setelah kita membaca surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13 dan mengetahui makna dari surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13, mari bersama-sama kita belajar menulis. Bagaimana cara menulis surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13? Perhatikan lafaz berikut anak-anak. Seperti pada pembelajaran yang lalu sudah saya ajarkan tentang cara menulis surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Pada kesempatan ini juga sama caranya. Tinggal kalian perhatikan garis yang berwarna merah dan kalian lihat posisi huruf yang ada di atas garis dan yang dilalui atau menggantung pada garis. Di antaranya, kalian perhatikan di situ ada huruf H yang dilalui oleh garis, ada huruf Nun, ada huruf Waw, dan juga ada huruf Mim dan Ro yang menggantung pada garis. Itu yang harus kalian perhatikan anak-anak. Dan coba kalian biasakan setiap kali kalian menulis lafal Al-Quran, perhatikan huruf-huruf yang ada di atas garis atau huruf yang dilalui oleh garis. Demikian pembelajaran ini yang dapat Pak Guru sampaikan anak-anak. Selanjutnya sebagai evaluasi seperti biasa, saya akan memberikan tugas pada kalian. Bagaimana tugasnya? Berikut tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama adalah tulislah surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Dan yang kedua, bacalah surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13 beserta artinya. Untuk tugas menulis, kalian tulis di buku tulis, setelah itu difoto. Dan untuk membaca, kalian rekam dalam bentuk video. Dan semua tugas dikirim ke WA pribadi paling lambat 1 minggu setelah materi ini dibagikan anak-anak. Demikian yang dapat Pak Guru sampaikan. Tetap semangat belajar. Dan apabila ada penjelasan yang kurang paham, silahkan kalian putar kembali video ini dan baca buku di rumah. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.